Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gerak makhluk hidup. Dalam hal ini adalah gerak pada manusia, sistem gerak pada manusia. Dan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan gerak benda. Gerak benda. Dari judul ini bisa kita mengajukan suatu pertanyaan, kapan suatu benda dikatakan bergerak dan kapan suatu benda dikatakan tidak bergerak. Nah, anak-anak sekalian, melalui pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang gerak benda. Kapan benda dikatakan bergerak dan kapan benda dikatakan tidak bergerak. Baik anak, perhatikan gambar ilustrasi ini. Di gambar ilustrasi ini ada beberapa objek yang ada. Objek pertama adalah sebuah kendaraan atau bis sekolah yang sementara berada di jalan. Kemudian di pinggir jalan ada pohon, ada seorang anak, ada rumah. Kalau kita menyimak gambar ilustrasi ini, yang manakah dari ketiga objek ini yang bisa dikatakan bergerak dan yang mana yang bisa dikatakan diam? Dalam fisika biasa disebutkan atau sering disebutkan bahwa gerak itu bersifat relatif. Mengapa dikatakan gerak itu bersifat relatif? Perhatikan pembahasan berikut. Misalnya, ada sebuah pernyataan seperti ini. Ali duduk di bangku bis yang berangkat dari terminal. Ali duduk di bangku bis yang berangkat dari terminal. Ada Ali, ada bis, dan ada terminal. Pernyataan di atas dapat dikatakan seperti ini. Ali dan bis bergerak terhadap terminal. Tetapi Ali tidak bergerak terhadap bis. Saya ulangi pernyataan ini. Ali dan bis bergerak terhadap terminal, tetapi Ali tidak bergerak terhadap bis. Untuk menyatakan apakah suatu benda bergerak atau apakah suatu benda bergerak atau tidak, harus ada titik acuannya. Nah, ini konsep yang harus dipahami anak-anakku sekalian. Bahwa untuk menentukan suatu benda seperti pertanyaan awal yang saya sampaikan tadi, bahwa kapan suatu benda dikatakan bergerak dan kapan dikatakan tidak bergerak, maka yang menjadi dasarnya adalah titik acuannya. Harus ada titik acuannya. Nah, anak-anak, dengan adanya titik acuan yang berbeda, benda dikatakan bergerak atau tidak bergerak. Jadi kalau acuannya berbeda, bisa dikatakan bergerak atau tidak bergerak. Nah, dalam hal inilah sehingga gerak dalam fisika itu disebut dengan gerak relatif. Ya. Kalau acuannya berbeda, bisa saja kita mengatakan oh benda itu tidak bergerak, benda itu bergerak kalau acuannya berbeda. Dengan kata lain, bahwa yang menentukan suatu benda itu
apakah dia bergerak atau tidak adalah titik acuannya. Baik, kita lanjut. Saya kembali tayangkan yang gambar ilustrasi ini. Nah, kita anggap ini adalah Amir. Kemudian ini bis sekolah yang berwarna kuning. Ini ada pohon, ini ada rumah di pinggir jalan. Nah, Amir ini akan membeli kecap di toko yang berada di seberang jalan. Sementara Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada di dalam mobil atau bis yang mengantarnya ke sekolah. Nah, dari peristiwa ini muncul pertanyaan seperti ini. Apakah mobil bergerak terhadap Amir? Pertanyaan ini mengatakan bahwa kalau misalnya Amir yang dijadikan patokan dari mobil itu, apakah mobil bergerak terhadap Amir? Kalau Amir menjadi patokannya. Nah, kalau Amir menjadi patokannya, maka mobil tersebut bisa dikatakan bergerak terhadap Amir. Jadi jawabannya, ya, bergerak. Mengapa dikatakan mobil bergerak terhadap Amir? Karena posisi kedudukan mobil ini terhadap Amir, kedudukannya atau posisinya berubah. Pertanyaan kedua, apakah mobil bergerak terhadap Eni? Tadi pernyataan di atas bahwa Eni sedang berada di dalam bis atau mobil. Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Berarti yang menjadi patokan ini adalah Eni. Maka kalau pertanyaannya apakah mobil bergerak terhadap Eni, maka jawabannya tidak. Karena patokannya adalah Eni. Karena Eni berada di dalam mobil. Kedudukan mobil tidak berubah terhadap Eni. Maka mobil dikatakan tidak bergerak terhadap Eni. Pertanyaan ketiga, apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Berarti yang menjadi acuannya di sini di pertanyaan ketiga adalah pohon ini. Ini yang menjadi acuannya. Nah, kalau pohon ini menjadi acuannya, maka dapat dikatakan bahwa mobil bergerak terhadap tepi jalan atau pohon. Sehingga pertanyaan ini adalah ya, sama dengan nomor 1. Mengapa mobil bergerak terhadap pohon? Karena acuannya adalah pohon, mobilnya berubah kedudukan terhadap pohon. Ini adalah pohon. Nah, dalam peristiwa tadi ini mobil kedudukannya berubah terhadap pohon. Nah, di sini nampak bahwa kalau acuannya berbeda, bisa dikatakan benda itu bergerak dan bisa juga dikatakan tidak pada pertanyaan pertama dan kedua. Inilah yang menyebabkan anak-anakku sekalian, dalam fisika gerak itu disebut relatif. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, selain gerak relatif, dalam fisika juga kita sering menemukan gerak semu. Kalau ada gerak semu, ada juga yang gerak sebenarnya. Perhatikan gambar ilustrasi di sini. Pohon ini pasti tumbuh di pinggir jalan. Sementara ini adalah rel dan ini adalah ilustrasi kereta. Nah, yang mana yang disebut dengan gerak semu dari gambar ilustrasi ini? Kereta dan pohon kelapa. Baik. Jika seseorang naik kereta api ke arah barat, kemudian batang-batang pohon di luar kereta seolah-olah tampak bergerak berlawanan ke timur, seperti gambar ilustrasi tadi, antara kereta dan pohon kelapa. Padahal yang sesungguhnya atau yang sebenarnya adalah pohon-pohon atau batang-batang tersebut
atau batang atau pohon kelapa tersebut diam di tempat. Yang bergerak adalah kereta. Ini yang dikatakan dalam fisika sebagai gerak semu. Gerak yang tidak sesungguhnya. Saya kira anak-anakku sekalian, kalau berada di atas kendaraan, semua orang yang berada di atas kendaraan atau benda bergerak akan melihat seperti gambar ilustrasi tadi antara pohon kelapa dan kereta. Keretanya bergerak, tetapi orang berada di atas kereta itu melihat pohon kelapa di pinggir jalan seolah-olah dia bergerak berlawanan arah. Dan gerak ini namanya gerak semu. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh, ada beberapa contoh yang termasuk gerak semu. Salah satu contoh yang kita alami setiap pagi adalah gerak semu harian dan tahunan matahari. Yang paling nampak adalah gerak semu harian matahari. Ketika matahari terbit pagi-pagi, seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang sesungguhnya, faktanya adalah matahari itu tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi yang berotasi pada sumbunya yang kita tempati. Sehingga itu disebut juga sebagai gerak semu. Berikut, dalam gerak benda, kita akan membahas beberapa besaran yang ada di dalamnya. Yang pertama kita akan lihat adalah jarak dan perpindahan. Seringkali ini dikacaukan antara jarak dan perpindahan. Ya. Dalam peristiwa gerak, kalau kita membahas tentang gerak benda selalu ditemukan ini, tapi jangan sampai kita menyamakan bahwa jarak itu sama dengan perpindahan. Perhatikan ini. Kalau misalnya ada seorang anak yang berjalan ke utara sejauh 3 km, kemudian dia berbelok ke timur sejauh 4 km, digambarkan dengan ilustrasi seperti ini. Dari selatan, dia menuju ke utara sejauh 3 km. Sampai di sini, dia berbelok ke timur sejauh 4 km. Maka yang disebut jarak ini adalah perjalanan dari sini ke utara sampai ke timur. Tadi dari selatan ke utara 3 km, dari utara ke timur ada 4 km. Nah, semua lintasan ini yang disebut dengan jarak. Sementara perpindahannya adalah garis yang ini. Nih, perpindahan seorang anak tersebut dari titik ini ke titik ini, itu yang disebut perpindahan. Dan perpindahan biasa diberikan simbol S ini. Sangat berbeda kan antara jarak dengan perpindahan. Nah, dari gambar ilustrasi ini itu nampak bahwa jarak itu berbeda dengan perpindahan. Nah, apa perbedaan anak-anak? Apa perbedaannya anak-anak? Baik, kita lihat. Nih. Nah, dari pertanyaan ini berapakah jarak tempuhnya dan berapakah perpindahannya? Ini akan nampak nanti salah satu perbedaannya ini. Bahwa ternyata jarak dan perpindahan itu berbeda. Perhatikan seperti ini. Kalau jaraknya tadi saya tunjukkan dari selatan ke utara 3 km, kemudian belok ke timur 4 km, maka jarak perpindahannya itu adalah jumlah ini, 3 tambah 4 km, yaitu 7 km. Sementara perpindahannya seperti ini dihitung berdasarkan dalil Pythagoras. Mengapa kita menggunakan dalil Pythagoras? Karena tadi dia berpindah, misalnya tadi dari selatan ke utara, ya, mohon maaf, dari selatan ke utara, belok ke timur, dia membentuk siku-siku 90 derajat. Sementara perpindahannya tadi adalah bidang miring
yang berwarna biru tadi. Maka itu dihitung berdasarkan Pitagoras. Maka kalau untuk sementara saya berikan simbol perpindahan itu, maka dihitung seperti ini. Akar 3 km ditambah 4 km jarak perpindahannya. Nah, ini dikuadratkan. 3 kuadrat, 4 kuadrat, ya. 9, 3 kuadrat 9 sama dengan 9, 4 kuadrat 16. Maka ini perpindahannya sama dengan akar 25. Maka perpindahan benda itu, perpindahan anak itu adalah 5 km. Sudah nampak perbedaannya sangat nyata. Jarak tempuhnya 7 km, perpindahannya 5 km. Nah, dari penjelasan ini bisa disimpulkan beberapa perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan benda yang ditempuh selama bergerak. Perbedaan pertama. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik acuannya. Jadi, perubahan kedudukan benda terhadap titik asal atau acuannya. Kalau menjadi patokan di sini adalah titik asalnya. Sementara ini jarak adalah panjang lintasan yang dia lalui. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua antara jarak dan perpindahan, jarak itu ditinjau dari lintasan benda yang bergerak. Tadi saya tunjuk selatan, utara, utara, timur. Itu lintasan. Sedangkan perpindahan hanya ditinjau dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Di mana dia mulai berada kedudukan awalnya dan berakhir di mana itu adalah perpindahan. Sekali lagi di sini bahwa jarak kita tinjau dari lintasan geraknya. Perbedaan kedua. Nah, perbedaan ketiga, anak-anak, jarak merupakan besaran skalar. Dalam fisika yang dimaksud dengan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Arahnya tidak ditentukan. Besaran yang hanya memiliki nilai itu disebut besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor dalam fisika adalah besaran yang memiliki arah dan juga memiliki nilai. Nah, itu 3 perbedaan utama antara jarak dan perpindahan. Nah, setelah anak-anakku belajar dari sini, maka saya yakin Anda bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan lihat macam-macam gerak menurut lintasannya. Kalau didasarkan pada lintasannya, maka gerak benda itu ada 3 jenis. Pertama, gerak lurus. Apabila gerak benda lintasannya berupa garis lurus, disebut gerak lurus. Yang kedua, gerak lengkung. Apabila gerak benda lintasannya berupa garis lengkung. Perhatikan gambar ilustrasi roket ini. Dia membentuk garis lengkung, maka ini disebut dengan gerak lengkung. Dan yang ketiga adalah gerak melingkar. Apabila lintasan geraknya berupa lingkaran. Jadi kalau gerak melingkar ini, dia akan melintas sepanjang 360 derajat. Dan itu sudah membentuk lingkaran, maka disebut gerak melingkar. Nah, baik anak-anak, kita lanjut. Nah, gerak juga itu bisa dibedakan atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok kalau didasarkan pada kecepatannya. Atau dengan kata lain, apabila
kita mendasarkan pada kecepatan, maka gerak benda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut GLB, gerak lurus beraturan. Apabila gerak benda itu berupa lintasan garis lurus dan kecepatannya tetap setiap saat. Kecepatannya tetap setiap saat. Kata kunci di sini di gerak lurus beraturan adalah kecepatannya tetap atau tidak berubah. Contoh, gerak mobil mainan di bidang yang rata. Kalau mulai dari di-on-kan sampai dia berhenti, itu kecepatannya relatif sama. Maka gerak itu disebut gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Apabila gerak dengan lintasan garis lurus dan kecepatannya berubah-ubah setiap saat. Sangat jelas berbeda. GLB kecepatannya tetap, GLBB kecepatannya berubah. Contoh, benda yang jatuh bebas. Yang dimaksud dengan benda yang jatuh bebas misalnya sebuah pohon kelapa jatuh dari pohonnya, itu disebut jatuh bebas. Dan itu akan mengalami perubahan kecepatan sejak mulai lepas dari tangkainya di pohon sampai ke tanah. Nanti perubahannya mengalami kecepatan, tetapi jatuhnya berupa garis atau lintasan lurus. Maka itu termasuk contoh gerak lurus berubah beraturan. Naik sepeda kemudian direm. Bedanya adalah contoh pertama ini GLBB yang mengalami percepatan, artinya apa? Kecepatannya bertambah, sementara yang naik sepeda kemudian direm, GLBB yang kecepatannya dikurangi atau menurun. Baik, kita lanjut dengan GLB. Lintasan berupa garis lurus, kecepatannya tetap. Ini saya ulang tadi. Nah, ada kecepatan pada GLB. Kecepatan ini selain jarak tadi dan perpindahan, dalam gerak benda, salah satu besaran yang kita hitung nanti, yang kita akan bahas di sini adalah kecepatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecepatan? Dalam fisika yang dimaksud dengan kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh suatu benda dibagi dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Nah, kalau ini adalah simbol kecepatan V dan ini adalah simbol jarak tempuh, kemudian delta T perubahan waktu atau selang waktu, ini segitiga ini dibaca delta T di kelas 7 sudah. Persamaan ini. V itu kecepatan, satuan internasionalnya meter per sekon, jarak satuannya meter. Delta T perubahan waktu satuannya sekon. Baik, kita lanjut. Ini GLB. Nah, kadangkala dalam gerak lurus beraturan itu seringkali gerak benda itu menempuh beberapa titik dan berhenti di titik tertentu. Contoh misalnya, kalau saya ambil contoh ilustrasi, seorang anak berangkat dari Makassar, kemudian sampai ke Maros, dia berhenti di Maros beberapa saat, kemudian dia meneruskan perjalanannya lagi menuju ke Pangkep dan berhenti di Pangkep beberapa saat, kemudian dia lagi meneruskan perjalanannya dari Pangkep menuju ke Parepare. Nah, pertanyaan, bagaimana menghitung kecepatannya ini yang dibatasi oleh beberapa kali berhenti? Nah, ini bisa ditentukan kecepatan anak tersebut yang mengendarai kendaraan dari Makassar sampai ke Parepare tapi berhenti di
Mars dan Pankep dengan menggunakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu simbolnya adalah V, di atasnya di garis. Itu menunjukkan kecepatan rata-rata. Dihitung juga sama dengan tadi bahwa jarak tempuhnya dibagi dengan selang waktu. Sama dengan rumus yang pertama, cuma yang ini di atasnya disebut kecepatan rata-rata. Saya lanjut. Nah, pada GLB itu kita bisa menggambarkan grafik hubungan antara kecepatannya dengan waktu tempuh. Kalau sumbu vertikal ini atau sumbu Y ini itu adalah melambangkan kecepatan, maka sumbu horizontal ini atau sumbu X ini menunjukkan waktu. Nah, perhatikan misalnya kita beri nilai nanti. Pada titik pertama, ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga. Ternyata dari titik pertama, titik 0 sampai titik ketiga, itu kecepatannya tidak berubah. Semua berada pada 10 meter misalnya. Ini adalah T1, T2, T3. Kalau kita ini berikan adalah P-nya di sini, kecepatannya di sini adalah 10 meter per sekon. Dari awal sampai akhir kecepatannya sama. Nah, ini yang disebut dengan grafik hubungan, grafik gerak lurus beraturan, hubungannya antara kecepatan dan waktu. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk pada gerak yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Pada GLBB kita kenal adanya percepatan. Ya. Kita akan bahas juga nanti ini apa itu percepatan. Tetapi dalam fisika yang dimaksud dengan percepatan adalah perubahan kecepatan atau perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu bisa perubahan dalam hal pertambahan kecepatan, artinya kecepatannya meningkat, bisa juga pengurangan kecepatan atau kecepatannya menurun. Itu disebut dengan percepatan. Dua-duanya percepatan, nanti saya akan jelaskan. Nah, kata berubah beraturan mengandung pengertian pertambahan atau pengurangan. Jadi yang berubah di sini tadi adalah pertambahan dan pengurangan kecepatan, tergantung dari jenis gerak benda itu. Dua akan mengalami ini. Nah, percepatan atau akselerasi ini kalimat yang dari bahasa Inggris acceleration di Indonesia kan menjadi akselerasi, adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, ini percepatan. Ternyata didefinisikan bahwa perubahan kecepatan suatu benda setiap satuan waktu, maka dapat dituliskan dalam persamaan seperti ini. A ini menunjukkan percepatan dari asal kata akselerasi atau acceleration, sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Tetapi tetap satuannya meter per sekon, T waktu, sekon, dan A percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, ada dua jenis gerak lurus berubah beraturan, dan kita akan gambarkan gambarkan grafiknya sama dengan gerak lurus beraturan tadi. Apabila perubahan kecepatannya itu bertambah, itu disebut dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ya. Kalau kecepatannya bertambah, itu disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Berarti nanti tanda A, nilai percepatannya ini bertanda positif. Perhatikan ini. Kita mulai dari 0. Ketika benda itu bergerak 2 detik, maka kecepatannya 3 meter per sekon. Berikut, benda itu bergerak lagi 2 detik, kecepatannya bertambah menjadi 6 meter per sekon.
Bergerak lagi selama 2 detik, kecepatannya bertambah menjadi bertambah menjadi 6 detik, kecepatannya bertambah menjadi 9 meter per second. Nah, ini artinya apa, anak-anak? Benda yang bergerak dari awal itu mengalami penambahan kecepatan. Penambahan kecepatan itu disebut dengan percepatan. Nah, karena mengalami penambahan percepatan, maka gerak yang ditunjukkan dari grafik ini namanya gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Semakin lama semakin cepat. Baik, hati-hati grafiknya. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau dia diperlambat, nanti nilai percepatan hanya ini bertanda negatif. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kecepatan awalnya lebih besar daripada kecepatan akhir. Nah, kalau kita kecepatan awal lebih besar daripada kecepatan akhir, berarti pasti nilai A-nya nanti adalah bernilai negatif. Simak grafiknya ini. Mulai dari 0, ketika benda bergerak pada detik pertama, kecepatannya 6 meter per second. Detik kedua, kecepatannya turun lagi menjadi 4 meter per second. Detik ketiga, kecepatannya turun lagi menjadi 2 meter per second. Nah, ini penurunan. Dia berubah kecepatannya, tetapi mengalami penurunan kecepatan, maka itu disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Grafiknya seperti ini. Sangat berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, tadi ketika gerak itu yang kita bahas, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau kita ukur dengan menggunakan ticker timer, alat yang digunakan untuk mengukur bagaimana gerak benda itu terjadi, maka dia akan menunjukkan pola seperti ini. Untuk gerak lurus beraturan, ketika diukur dengan ticker timer, ternyata setiap ketukan titik pada mesin ticker timer tadi itu jaraknya sama besar. Sebab itu mudah diidentifikasi nanti mana gerak benda yang merupakan gerak lurus beraturan apabila jarak titik ini dengan titik yang lainnya itu sama. Dengan ketentuan arah bergeraknya ini adalah seperti ini, F. Gayanya ke sini. Sementara gerak lurus berubah beraturan dipercepat, itu akan menunjukkan nanti bahwa semakin lama ternyata jarak antara titik ini dengan titik yang lainnya itu semakin bertambah. Kalau pola seperti ini, itu menunjukkan bahwa benda itu bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sementara yang ini kebalikan dari sini. Semakin lama jaraknya itu semakin berkurang. Ini jarak antara ini, jarak ini lebih besar dengan ini, jarak ini lebih besar dengan ini, dan seterusnya. Itu menunjukkan pola gerak benda yang diukur melalui ticker timer, di mana gerakannya itu adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Saya tekankan di sini anak-anak, bedakan antara hasil pengukuran pada ticker timer dengan grafik. Dua hal ini sering dikacaukan. Anak-anak disuruh minta menggambarkan grafik gerak lurus beraturan, grafik gerak lurus berubah beraturan dipercepat, grafik gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ada yang menggambarkan ini, itu artinya keliru. Ini hasil pengukuran di ticker timer. Yang tadi kita bahas itu adalah grafik.
Oke, terima kasih, kita lanjut. Nah, saya akan memberikan contoh gerak lurus berubah beraturan. Apakah itu yang diperlambat di dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan, gerak bola yang dilemparkan vertikal ke atas. Sebuah bola yang dilemparkan vertikal ke atas, sejak mulai bergerak dari tangan kita itu perlahan-lahan kecepatannya berubah. Nanti pada mencapai titik tertentu kecepatannya menjadi 0 dan bola itu akan menjadi diam beberapa saat, kemudian dia turun. Nah, itu salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang kedua adalah mobil yang mau berhenti. Itu karena kalau mobil yang mau berhenti itu dengan menggunakan rem tentunya, itu kecepatannya semakin lama semakin berkurang, sampai nanti dia berhenti ketika kecepatannya sudah menjadi 0. Berikut, sepeda yang menaiki tanjakan. Itu kan kalau kita naik sepeda tanjakan dari bawah, kita benar-benar goes dengan bahaya, dengan kuat, tapi lama-kelamaan kecepatannya akan semakin berkurang, dan itu disebut dengan contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Baik, kita teruskan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang rumus yang berada pada gerak lurus beraturan, kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung kecepatan benda pada kecepatan rata-rata dan kecepatan tetap. Nah, perhatikan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di gerak lurus berubah beraturan ada percepatan. Maka kalau mau menghitung percepatan di gerak lurus berubah beraturan, itu bisa dihitung dengan persamaan seperti ini. Percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Ya, dibagi dengan waktu tempuh. Nah, kalau benda mengalami percepatan, maka ini nilainya positif. Kalau benda mengalami perlambatan, maka ini akan nilainya negatif. Lihat grafik perlambatan gerak lurus berubah beraturan diperlambat tadi, itu semakin lama semakin itu kecepatan awalnya lebih besar daripada kecepatan akhir kalau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Rumus berikut yang kita akan gunakan, kalau tadi sudah ada percepatannya, bagaimana caranya menghitung kecepatan akhir? Nah, dalam gerak lurus berubah beraturan, kecepatan akhir dapat dihitung. Vt itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan yang dialami oleh benda dikali dengan waktu tempuh. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Berikut, selain percepatan pada gerak lurus berubah beraturan dan kecepatan, juga di situ ada besaran jarak. Nah, bagaimana caranya menghitung jaraknya? Perhatikan. Jarak yang ditempuh pada gerak lurus berubah beraturan bisa didapat dihitung dengan rumus kecepatan awal dikali T ditambah 1/2 dikali percepatan benda kali waktunya dikuadratkan. Ini persamaan-persamaan yang kita gunakan dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini ada keterangan dari rumus tadi. Vt itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, sama-sama satuannya meter per sekon. Percepatan itu satuan meter per sekon kuadrat, waktu sudah jelas S, kemudian jarak tempuh meter atau kilometer. Nah, sampai di sini kita sudah membahas tadi gerak lurus beraturan, kemudian ada kecepatan rata-rata, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, pertemuan kali ini saya akan akhiri, dan untuk pertemuan selanjutnya melalui video ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan tentang gerak lurus beraturan, kecepatan rata-rata, dan gerak lurus berubah beraturan.